Nah, itu ulil amri lah gitu. Kalau bagi ulil amri kasih pagar. Ulil amri itu harus memikirkan solusi bagi orang yang sawahnya hilang. Itu harus dipikirkan oleh ulil amri. Ini bagaimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala rahmat karunia, taufik, berkah dan hidayah sehingga kita bisa berkumpul di markas Al-Husam pada malam hari ini, dan jamaah sekalian juga bisa menyaksikan. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga di akhirat kelak kita diberi syafaat oleh beliau dan kita selamat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati narasumber kita, guru kita yang akan menjelaskan, yang akan memaparkan, yang akan memberikan materi secara rinci dan secara jelas tentunya di hadapan kita bersama, yaitu Buya Haji Fahri Emil Habib LCMH, kemudian para guru, para masyai Al-Husam, para sahabat sekalian, para jamaah baik yang hadir pada kesempatan kali ini secara offline maupun yang menonton secara online live di Facebook ya sudah, di Facebook Al-Husam. Kemudian para ulama nenek mama, alim ulama nenek mama cadiak pandai suluh bendang dalam nagari, para pemuda, mudah-mudahan kita selalu berada dalam rahmat, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun kegiatan yang kita adakan pada malam hari ini itu adalah bagian dari kegiatan rutin Al-Husam, yaitu diadakannya podcast ilmiah Islami akademis dengan berbagai macam tema yang tentunya yang dibutuhkan oleh umat dan masyarakat. Nah, ini kondisinya kondisional saja kalau podcast. Tapi agenda rutin Al-Husam yang setiap Kamis malam itu ada kajian ba'da maghrib di Masjid Al-Mubarak Tiakar, kemudian ba'da isya dilanjutkan dengan pembaca dengan kajian kitab Turas, itu rutin setiap Kamis malam. Kemudian ada juga kegiatan kita muzakarah ya saudara, muzakarah, Diskusi ilmiah. diskusi ilmiah minimal 1 kali 1 bulan, tapi tidak tertutup kemungkinan akan lebih dari 1 kali 1 bulan kalau memang umat dan jamaah membutuhkan. Nah, tanggal 25 mendatang, tepatnya di hari Ahad malam, itu insya Allah Al-Husam akan menyelenggarakan muzakarah diskusi ilmiah di Masjid Mujahidin Padang. Taplau, Masjid Mujahidin. Nah, untuk saudara-saudara sekalian dan jamaah Bapak Ibu sekalian yang bisa hadir dan datang ke Masjid Mujahidin pada tanggal 25 itu mari sama-sama kita ramaikan dan bergabung. Nah, untuk yang tidak berkelapangan waktu untuk hadir ke Masjid Mujahidin bisa menonton live streaming ya saudara. Insyaallah bisa live streaming di Al-Husam. Dan akan dimasukkan ke YouTube juga insyaallah. Dan insyaallah akan kita masukkan ke YouTube. Nah, adapun agenda-agenda rutin yang kita lakukan di Al-Husam ini tentunya adalah bermaksud untuk mencerdaskan umat. Jadi mencerdaskan umat agar pandangan terhadap Islam ini lebih luas, ilmu kita bertambah,
Dan setiap hari kita harus mengupgrade keilmuan Islam kita. Karena kalau kita merasa cukup dengan apa yang kita punya saat ini, maka disitulah awal munculnya kebodohan. Ya, karena kita tidak mengupgrade ilmu yang kita miliki. Apalagi kita dalam konteks sebagai awam. Tentunya ilmu-ilmu yang fardu ain wajib kita tuntut. Minimal ilmu yang fardu ain itu wajib kita pahami dengan baik, jamaah sekalian. Nah, untuk biaya penyelenggaraan setiap kegiatan tentunya kita maksimalkan dengan internal dulu. Jadi kita memanfaatkan para masyayikh, para guru di Al-Husam untuk berdonasi setiap kegiatan. Nah, untuk jamaah sekalian Bapak Ibu yang mari sama-sama kita lapangkan rezeki kita yang diberikan Allah Subhanahu wa taala agar kita buat tabungan untuk akhirat. Karena membantu untuk dakwah Islam ini, Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah sebagai bentuk salah satu dari amal jariah yang akan bisa kita tuai di akhirat kelak apa yang kita tanam di dunia ini. Dengan tujuan untuk mencerdaskan umat, tentunya tujuan utamanya adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita dukung Yayasan Al-Husam ini dalam setiap kajian untuk mencerdaskan umat, untuk memberikan wawasan yang lebih luas kepada umat agar kita tidak salah paham dengan ilmu agama ini. Karena kalau kita batasi hanya dari satu sumber saja, khawatirnya kita salah paham. Ya. Jadi kita kumpulkan, kita pelajari secara komprehensif. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun tema yang sudah diangkat dan sudah ditentukan oleh Al-Husam tentang podcast pada malam hari ini, yaitu mengupas masalah syirik pada fenomena singhol situjuh. Nah, langsung kita menuju kepada guru kita, kepada narasumber kita, Buya Haji Fahri Emil Habib LCMH. Ya, Buya? Ya. Kita mulai, Buya? Ya, itu. Kita mulai insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim, ya, Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Fenomena sinkhol di situjuh, ya. Ya. Mungkin berawal dari reruntuhan sebahagian sawah masyarakat, ya. Kemudian membuat sebuah katakanlah lubang yang awalnya mungkin airnya biasa-biasa saja, sama dengan air yang di sawah itu. Kemudian entah karena unsur kapur, karena saya pernah melihat air yang birunya sama seperti itu. Itu di Danau Kaco di Kerinci, di dalam hutan, Kampung Ustadz Hasnan ini. Nah, jadi di situ saya lihat dan saya tanya, kenapa airnya sebiru sepekat ini gitu? Ternyata dijelaskan oleh warga sekitar dan para pemandu di saat itu, memang konstruksi atau kontur tanahnya itu mengandung kapur. Ya. Jadi airnya itu biru sehingga kondisi seperti itu ditunggu-tunggu di saat bulan purnama oleh para pengunjung. Jadi memang luar biasa itu. Kalau kita lihat di Google atau di YouTube bisa kita lihat itu Danau Kaco yang ada di Sungai Penuh itu. Nah, saya lihat mirip airnya dengan itu, biru. Nah, mungkin sampai di situ tidak ada masalah. Tidak ada persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Nah, tapi karena tidak sampai di sana saja, nah, bak kata orang Minang, banyak kapalu, banyak perangai gitu ya. Ditambah dengan minimnya memang ilmu dari masyarakat secara umum, jadi berbondong-bondong lah orang. Rata-rata 78 maksudnya. Rata-rata 78. Satu kolamnya 78. Iya. Jadi orang berbondong-bondong untuk datang ke lokasi Nagari Situjuh ini. Untuk ada yang mengambil airnya, ada sekedar untuk cuci muka, ada untuk diusapkan ke rambut, ada memang yang membawa galon gitu. Ya. Cuman saya belum lihat ke sana ada mobil tangki air yang menyedot secara besar-besaran gitu, belum ada kan. Nah, fenomena seperti ini kemudian tidak hanya sampai di situ saja, tidak hanya dengan datangnya orang berbondong-bondong kemudian berusaha untuk mengambil air yang di situ dengan alasan apa kita tidak tahu, karena harus kita tanya dulu ke mereka yang datang itu tujuannya apa gitu. Mereka menganggap air itu sebagai air apa. Tapi memang ada yang bertujuan untuk khasiat-khasiat tertentu seperti itu ya. Ya, sebagian ada seperti itu yang ada di komen di media sosial ya. Nah, kemudian itu berlanjut. Para ulama kita, saudara-saudara kita juga
ada sebahagian yang sampai melabelkan syirik kepada pelaku-pelaku yang mengambil air ke sana. Nah, ini menarik ini Bu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah, apakah sudah patut dijatuhkan label syirik atau musyrik kepada pelaku yang mengambil air ke sana, sedangkan kita belum ada verifikasi, kita belum ada menghadirkan orang-orang itu dengan sampel lah, katakan beberapa orang. Nah, apakah sudah tepat rasanya gitu? Kalau seandainya, apakah tidak terlalu gegabah? Sedangkan eh, dengan, kalau saya boleh merujuk ke kajian Ustaz Latif tadi, ada dosa besar di dalam agama ini yang untuk menuduh seseorang itu melakukannya harus mendatangkan 4 orang saksi laki-laki yang adil, yang menyaksikan secara langsung tanpa ada samar di dalamnya, baru kesaksian tersebut diterima. Kalau tidak lengkap saksinya, atau ada satu orang yang fasik misalkan, maka yang menuduh akan dicambuk 80 kali ya Bu ya. Ya. Nah, bagaimana dengan tuduhan syirik atau musyrik ini Bu ya? Yang secara dosa besar, dia sama-sama dosa besar, tapi dosa besar yang teramat besar gitu. Ya. Nah, dosa besar yang teramat besar, apakah segampang itu? Sedangkan 4 saksi ini untuk dosa zina. Ya. Nah, itu ya. Nah, jadi yang ingin kami tanyakan adalah, apa definisi syirik ini secara jelasnya Bu ya? Silakan Bu. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih banyak Pak Tua, kawan-kawan semua, para guru, kemudian kawan-kawan juga yang menonton secara live. Memang dalam ilmu akli ya, kita mengenal kaidah bunyinya al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwurihi. Hukum kita terhadap suatu perkara itu bergantung ya, itu merupakan fara, cabang dari gambaran kita terhadap sesuatu itu. Nah, maka para ulama sebenarnya bahkan ketika ditanya tentang suatu perkara, dia tidak boleh menjawab sebelum benar-benar detail ini pertanyaan. Ya, jangankan masalah label syirik ini yang berat seperti itu ya. Ketika ditanya sebuah perkara saja itu benar-benar harus detail dulu. Ustadz, saya datang ke Pariaman, ternyata di Pariaman itu ketika saya sholat subuh orangnya tidak ruku, tidak itidal, langsung saja sujud. Itu apakah sesat Ustadz? Ustadz yang gegabah, oh iya itu sesat katanya. Tapi kalau Ustadz yang bijak, dia akan tanya dulu hari apa datang ke situ gitu. Oh hari Jumat, oh itu bukan sesat. Itu contoh. Ya, jadi ada fara gitu ya, ada detail-detail kasus yang mesti kita perhatikan sebelum kita memberikan label, memberikan hukum, apalagi hukum yang berat seperti syirik. Karena syirik itu adalah pembatal keimanan. Syirik itu adalah lawan betul dari kata tauhid. Jadi syirik itu kan secara bahasa sama dengan syarikat ya. Syarikat itu sudah jadi bahasa Indonesia. Syarikat dagang Islam seperti itu, atau persyarikatan Muhammadiyah. Artinya apa? Kumpulan orang-orang yang masing-masingnya itu sama-sama punya hak. Ya, kalau dalam muamalah syarikah atau syirkah itu namanya ya 2 orang berkongsi untuk melakukan satu usaha. Itu namanya syirkah. Nah, kalau dalam tauhid ya makna syirik itu apa ya? Sama, menjadikan bagi Allah itu niddan. Ya, tandingan-tandingan. Berarti dengan apa kita membuat bagi Allah itu tandingan? Ketika kita memberikan kepada selain Allah sesuatu yang sebenarnya cuma khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin nukilkan beberapa ta'rif ya, yang jami' mani insyaallah dari ulama-ulama mu'tabar bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Misalkan Qadhi Iyad. Ya, Qadhi Iyad, bukan Ustaz Abdul Latif Iyad ya. Kata beliau apa? Asyirku huwa ayyuj'ala lillahi syarikun fi uluhiyatihi aw rububiyatihi aw syai'in min khasaisihi. Syirik adalah bahwa dijadikan bagi Allah itu syarik. Ada tandingan, ada kolega atau ada yang sama dalam hal apa? Fi uluhiyatihi, pada sifat ketuhanannya, berarti ya kita sembah seperti itu ya. Au rububiyatihi, kalau dalam apa istilahnya? Kalau dalam redaksi yang lain itu af'al ya. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berbuat, yang memberikan athar. Kalau kita nisbatkan misalkan athar kesembuhan atau athar penyakit, manfaat atau mudarat kepada selain Allah, itu juga syirik. Au syai'in min khasaisihi, ataupun sesuatu yang merupakan kekhususan bagi Allah. Banyak kekhususan bagi Allah. Sifat-sifat Allah misalkan.
Ya, makanya ketika kita belajar tauhid, kita mesti tahu bahwasanya sifat utama Allah itu kan tanzih. Ya, ketika kita mengenal Allah, yang paling penting itu adalah tanzih. Ketika kita katakan Allah itu maha melihat, kita juga melihat. Oh, jangan disamakan. Kita ini bukan melihat, kita ini dibuat melihat oleh Allah. Ya, kita dibuat melihat, bukan melihat. Ya, itu contoh. Hakikatnya itu benar yang berbeda. Nah, kemudian Imam Al-Ghazali, kata beliau apa? Asyirku huwa sarful ibadati au syai'in minha ila ghairillah. Syirik adalah memalingkan ibadah ataupun sesuatu dari ibadah itu kepada selain Allah. Ibadah atau sesuatu yang bagian dari ibadah itu dipalingkan kepada selain Allah. Itu namanya syirik. Dan ini penting juga, tidak mungkin seseorang menyembah selain Allah kecuali dia yakin bahwasanya sesuatu itu dapat memberikan manfaat atau mudarat. Tidak akan mungkin orang menyembah batu kecuali dia meyakini bahwasanya batu itu dapat memberikan manfaat atau mudarat. Ya. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu dalam surat Az-Zumar kan mereka mengatakan kami menyembah batu ini hanya sekedar untuk wasilah agar kami lebih dekat kepada Allah. Di ujung ayat Allah Subhanahu wa taala bantah perkataan mereka. Kadzibun kafar. Mereka itu bohong, mereka itu kafir, kata Allah Subhanahu wa taala, karena mereka memang menisbatkan manfaat dan mudarat itu kepada berhala, bukan lagi kepada Allah. Ya, bukan wasilah itu, berhala. Memang itu yang mereka sembah. Kemudian itu diantara ta'rif ya. Diantara ta'rif, kalau Imam Nawawi itu mengatakan asyirku huwa ibadatu ghairillahi ma'allah. Menyembah selain Allah bersama dengan menyembah Allah juga. Jadi dia menyembah Allah, tapi selain menyembah Allah, dia juga menyembah yang lain. Au ja'lu syarikin lillahi fil ilahiyati. Atau menjadikan sekutu bagi Allah dalam hal ketuhanan. Ini dalam syarah Sahih Muslim. Nah, ini kira-kira pengertian syirik. Dan kalau di dalam kitab-kitab tauhid, apalagi kitab-kitab tauhid dasar, itu kita tidak menemukan ya para masyaikh, para guru, ulama yang begitu concern membahas tentang syirik. Misalkanlah Aqidatul Awam. Aqidatul Awam. Tidak banyak juga, tidak dibuat syirik itu seperti ini, seperti ini. Kenapa? Hikmahnya, kalau saya pandang, hikmahnya adalah karena tugas kita pertama kali adalah memahami tauhid kita, memperbaiki tauhid kita, bukan menjudge orang lain. Itu yang pertama kali tugas kita dulu. Dan Buya Yahya dalam sebuah ceramah, beliau luar biasa mengatakan, kafir itu bagaimana, Buya? Orang batal keimanan itu bagaimana, Buya? Pertanyaan seperti itu sama saja dengan kita menanyakan, Ustadz atau Pak, apa ciri-ciri uang palsu? Gitu. Banyak ciri-ciri uang palsu. Enggak. Banyak. Jangan kita tanya ciri-ciri uang palsu, tapi tanyalah ciri-ciri uang asli. Gitu. Makanya kita belajar tauhid itu seperti apa, kaji kita itu seperti apa, yang maklum minad din bidharuri itu seperti apa, sesuatu yang wajib kita yakini sebagai orang Islam itu apa, sesuatu yang kalau kita ingkari kita menjadi kafir itu apa. Itu sebenarnya yang kita pelajari ya sebagai seorang ahlu sunnah wal jamaah sejati, bukan standar ya dawabit kufur, dawabit syirik, enggak. Ini penting dulu ya. Jadi kita fokus dulu. Nah, apalagi dalam kitab-kitab dasar. Tapi bukan berarti ulama kita tidak begitu peduli dengan bahaya syirik. Nah, itu dulu pengertian syirik. Jadi kita sudah dapat gambaran kira-kira. Nah, kalau di dalam penjabaran lagi kitab Hidayah karya Imam Syekh Ibrahim Musa Parabe misalkan. Karena tadi kita katakan syirik itu lawan dari tauhid. Tauhid itu nanti kita akan dapatkan penjabarannya dalam sifat wahdaniyah Allah. Nah, dan ini adalah kurikulum standar umum ya dalam kaji-kaji kitab-kitab Asy'ariyah terutama. Dikatakan bahwa mengesahkan Allah itu, mentauhidkan Allah itu ada pada 3. Pertama pada zat, tauhiduz zat. Kita meyakini bahwasanya zat Allah itu benar-benar unik gitu ya, satu-satunya. Tunggal. Ya, tunggal, tidak terbagi, Allah tidak tersusun. Ini penting. Tidak ada yang lain yang sama zatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain yang sama eksistensinya dengan Allah. Ini ketika kita bilang zat, kita tidak membicarakan materi ya para masyayikh ya. Bayangkan, oh berarti zat Allah itu tidak ada dalam tabel periodik. Oh, bukan gitu. Apa satuan senyawanya? Ya, apa satuan, enggak gitu. Elektronnya berapa, protonnya berapa, bukan itu maksudnya. Eksistensi Allah itu betul sudah berbeda dengan selain Allah. Allah itu ada tanpa awal, Allah itu ada tanpa akhir. Selain daripada Allah itu ada awalnya, ada akhirnya, termasuk ruh. Nah, itu yang pertama. Kemudian tauhid as-sifah. Bahwa sifat Allah itu tidak terpisah dari zat. Ini penting.
Ya, orang kalau sudah memisahkan sifat dari zat, nanti banyak dewa-dewa. Ya. Dewa-dewa kan itu sebenarnya. Kalau untuk mau melahirkan istrinya, ini yang didoakan. Kalau untuk panen ini gitu kan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak terpisah dari sifat-sifat Allah, dan tidak ada pula yang lain yang memiliki sifat-sifat sebagaimana sifat-sifat Allah. Yang kedua. Yang ketiga, tauhidul af'al. Kita mengesahkan Allah dari sisi apa? Perbuatan. Maksudnya apa? Hanya Allah lah satu-satunya yang berbuat. Ketika kita minum air, maka keyakinan kita yang benar adalah yang menghilangkan haus itu adalah Allah. Nah, kalau orang fasik mengatakan Allah menghilangkan haus saya melalui air. Ini hati-hati ya. Ini seolah-olah benar nih pernyataan. Jadi air seolah-olah jadi perantara gitu. Seolah-olah Allah butuh perantara. Padahal kan kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah meyakini Allah mampu menghilangkan haus ada atau tanpa air. Allah mampu menghilangkan penyakit ada atau tanpa obat. Ini secara hakikat i'tiqad ya, bukan berarti nanti kalau kawan-kawan sakit tidak berobat, bukan gitu ya. Ya, secara hakikat kita yakin bahwa Allah menghilangkan haus itu ma'iyah saja ketika kita minum air. Bukan melalui air, tapi ketika kita minum air Allah hilangkan haus kita. Ya, setelah kita minum obat Allah hilangkan penyakit kita. Itu keyakinan kita. Kalau orang kafir mereka akan menyandarkan asar hakiki itu kepada zat, kepada benda-benda lain. Ya, oh saya hilang haus. Kenapa? Karena air. Dia nafikan Allah. Atau barangkali dia samakan Allah dengan air. Ya, yang menghilangkan haus kamu siapa? Allah dan air. Ini Pak ya. Kalau yang menghilangkan haus Allah melalui air, fasik tuh. Fasik. Tapi kalau dia bilang yang menghilangkan haus adalah Allah dan air, ini bahaya. Hati-hati. Dan yang penting juga kita sampaikan, kita yakin bahwa Allah memberikan athar semuanya. Apakah itu kita suka atau tidak? Kesehatan itu Allah yang ciptakan, sakit pun Allah yang ciptakan. Bahkan ketika kita bahas sihir juga, sihir itu juga Allah yang izinkan. Sihir tidak akan memberikan athar apapun kecuali Allah izinkan. Ini juga kesalahan banyak orang ya. Ketika membahas sihir dia bilang, oh itu bukan dari Allah, itu jin. Itu dari setan. Itu dari setan. Seolah-olah setan itu setara dengan Allah. Ya, ini kan kurang ajar kan? Kalau kita kaji-kaji ya, kurang ajar. Nggak ada kuasa setan itu. Memang Allah yang izinkan usaha buruk dia itu berhasil. Sama dengan orang membunuh ya. Orang membunuh, Allah nggak izin dia membunuh, orang ini nggak akan mati. Ya, sama dengan orang berbuat zina, Allah nggak izin akan terjadi zina. Sihir juga seperti itu. Semuanya Allah. Nah, ini tauhidul af'al. Allah satu-satunya yang menyebabkan apapun. Ini bukan masalah sebab zahir, tapi sebab hakikat. Maka kalau kita ya menyandarkan itu semua zat, ada yang sama dengan Allah, sifat ada juga yang sama dengan Allah, atau perbuatan juga ada yang punya kemampuan sebagaimana Allah punya kemampuan, maka berarti syirik. Ya, ini dalam i'tiqad. Nah, nanti dalam amal, kalau ada amal-amal perbuatan khusus ibadah kita lakukan untuk selain Allah, ini juga masuk dalam ta'rif. Ya, sarful ibadati, ya memberikan peribadatan au syai'in minha, atau bagian dari ibadah kepada selain daripada Allah, itu juga merupakan syirik. Akan tetapi penting juga kita berikan alas ya tentang amal ya. Kalau i'tikad syirik tadi kita sudah sampaikan i'tikad syirik. Ada lagi amal syirik. Amal syirik ini kan ibadah. Nah, perbuatan-perbuatan ibadah ini mesti kita berikan batasan juga. Kalau untuk kita umat Nabi Muhammad SAW, perbuatan khusus ibadah itu kan contohnya kurban. Contohnya kurban. Apalagi contohnya perbuatan khusus ibadah sujud. Ya. Contohnya adalah sujud itu khusus ibadah. Itu bukan untuk penghormatan bagi kita dalam syariat Nabi Muhammad. Tapi andai kita menengok ada orang yang melakukan kurban, ya sajen lah istilahnya ya, tumbal untuk selain daripada Allah Subhanahu wa taala atau sujud kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala, batasan yang boleh kita berikan ya untuk melabeli dia hanyalah orang ini melakukan perbuatan syirik, gitu aja. Ya. Belum tentu dia musyrik. Belum tentu. Karena Ibnu Taimiyah katakan, laisa kullu man waqa'a fi syirki waqa'a syirku alaihi. Atau kama qala. Tidak semua orang yang jatuh pada perbuatan syirik, syirik itu jatuh pula pada dia. Belum tentu.
Ya, tidak semua orang bermaksiat itu langsung tiba-tiba jadi ahli maksiat, belum tentu juga nih ya. Ini penting juga nih ya. Karena boleh jadi dia melakukan maksiat karena apa? Karena keterbatasan ilmu dia, karena kebodohan dia, atau karena dakwah tidak sampai kepada dia. Makanya dulu ketika kita ngaji-ngaji apa beda kafir dengan non muslim, mungkin pada teringat ngaji-ngaji dulu, apa beda kafir dengan non muslim? Orang kafir itu orang yang sudah sampai dakwah pada dia dan dia menolak, dia tutup hati dia. Kalau non muslim ini semua, pokoknya orang dari Islam non muslim, baik sampai pada dia dakwah ataupun tidak sampai kepada dia dakwah, itu non muslim. Nah, kemudian tadi kita sampaikan, kalau ada orang yang melakukan perbuatan syirik, maka kita hanya boleh mengatakan orang ini melakukan perbuatan syirik. Apakah dia musyrik? Oh, ini perlu verifikasi. Kenapa? Karena dalam surat Yusuf ayat 100 itu dikisahkan Nabi Yakub dan saudara-saudara Yusuf itu sujud kepada Nabi Yusuf. Malaikat juga diperintahkan Allah sujud kepada Nabi Adam. Ya, berarti sujud tidak langsung membuat seseorang menjadi musyrik. Dalam hadis, kalau dalam redaksi Imam Muslim ya, bukan Imam Ahmad, redaksi Imam Muslim, man ata kahinan, siapa yang mendatangi dukun, ya maka tidak diterima salatnya 40 hari. Nabi tidak langsung katakan kafir. Ini dalam redaksi Imam Muslim ya. Bahkan redaksi yang dari Imam Ahmad yang menyatakan bahwa orang ini faqad kafara bima anzala ala Muhammadin, ya telah kafir dia terhadap apa yang diturunkan oleh kepada Muhammad, itu ditakwil oleh Imam Nawawi. Berarti dia nak syukur nikmat. Sudah datang, Nabi malah datang kepada dukun. Bukan kafir dalam artian kafir yang membatalkan iman. Enggak. Ditakwilkan oleh beliau. Kenapa? Karena orang yang zahirnya mendatangi dukun ini kan perlu verifikasi juga. Ya. Kita tampak nih Abid datang ke rumah dukun misalkan. Ustaz Abid datang ke rumah dukun. Wah, langsung kita bisikkan. Musyrik. Boleh jadi dia minta utang ke situ. Mana tahu kita. Minta beras. Tahu kita. Makanya redaksi man atta kahinan itu kan tidak man atta kahinan saja. Ya, tapi fasaddaqahu. Ini datang dukun, ya membenarkan dukun. Ini baru datang pada dukun langsung kafir. Oh, enggak seperti itu. Ya, tanya dulu, kamu tadi mendatangi dukun ini. Ya, ngapain kamu mendatangi dukun itu? Ini penting juga nih. Mendatangi dukun ngapain konsultasi? Ini contoh ya. Ini contoh. Kalau saya polisi dan saya ingin mencek uang palsu, siapa orang yang paling pas untuk saya tanyai? Penjahat juga kan? Ya. Sekarang kalau misalkan ada orang yang mengirimkan sihir kepada tetangga saya, nggak usah pada saya, pada tetangga saya. Tetangga saya ingin nanya pada saya Ustadz misalkan, ini payah nih, ini kayaknya ada yang ditimbun-timbun nih, jimat-jimat atau apa gitu ya, buhul-buhul ditimbun nih di rumah. Tapi saya nggak tahu buhul-buhul ini ditimbunnya di mana. Kalau saya mau konsultasi, kira-kira saya konsultasinya kepada siapa? Penyihir. Pada dukun lain. Kalau kamu mau nyihir orang, kira-kira nimbunnya di mana gitu kan? Iya. Ya, kira-kira kamu nimbunnya di mana? Apakah saya syirik ketika itu? Enggak juga. Karena dalam hal itu saya masuknya fas'alu ahla dzikri. Tapi maksudnya pro dalam bidangnya ya, ya tukang sihir. Ya, sama dengan perampok gitu ya. Saya tanya nih, kalau ada orang yang mau curi motor, kira-kira curi motor itu paling mantap di mana? Paling gampang di mana? Orang berburu babi ya katanya. Ini walaupun dia perampok juga ya, orang buru babi. Kenapa? Banyak motor-motor mati pajak tuh ya. Jadi susah melacaknya tuh kan enak. Oh iya juga ya. Jadi saya mungkin nggak ada ide, dan saya juga nggak akan merampok motor orang ya, jangan. Tapi kan istilahnya untuk mencegah, gitu ya. Tanya sama ini, oh orang masuk penjara misalkan, oh dia pelaku pelecehan misalkan. Yang biasa menjadi korban pelecehan Anda siapa? Perempuan yang sering jalan sendiri misalkan, seperti itu ya, enggak. Nah itu kan contoh. Kita bertanya saja, enggak, bukan membenarkan perbuatan dia, itu berbeda ya. Makanya batasan-batasan ini penting ya kita berikan. Kalau memang perbuatannya syirik, boleh kita katakan perbuatan syirik, betul. Ini secara ilmiah dulu ya. Secara ilmiah, boleh kita katakan perbuatannya syirik, boleh. Ya, tapi mengatakan pelakunya syirik, tunggu dulu. Ya, karena tadi kata Ibnu Taimiyah, laisa kullu man waqa'a fi syirki waqa'a syirku alaihi. Tidak semua orang yang melakukan perbuatan syirik itu syirik jatuh padanya. Kenapa? Karena ada dua hal. Pertama namanya mahmalun sahih. Apa tuh mahmalun sahih? Potensi takwil yang sahih. Mungkin maksudnya bukan seperti itu. Ada orang di tengah pasar, dia bicara,
ana rabbukumul a'la. Contoh. Saya adalah Tuhan kamu yang paling tinggi. Kita tanya dulu, kamu tadi ngomong apa? Saya ngutip Fir'aun. Oh, ngutip. Berarti tadi dia ngomong ada tanda kutipnya. Berarti dia nak ngomong untuk dirinya, tapi dia kalimat tidak langsung. Kalimat langsung, mohon maaf. Kalimat langsung, tapi bukan dari dia. Dia mengutip dari Fir'aun. Perkataan Fir'aun seperti itu. Nah, berarti itu namanya apa? Mahmalun sahih. Ada potensi takwilnya kepada sahih. Dulu Ustaz Latif juga begitu hati-hatinya beliau memberikan label kepada orang-orang yang memelesetkan lagu ya. Lagu putuhnya cinta itu apa angka lagunya lupa saya. Putuhnya cinta itu biasa. Ko indak jodoh Tuhan den paso kan. Nah, itu kan ada mahmal sahih enggak? Ustaz Latif katakan ada mahmal sahih. Apa mahmal sahihnya? Memaksa Tuhan itu dengan banyak doa, kata beliau. Nah, itu luar biasanya kehati-hatian kita sebenarnya ya. Ini salah enggak orang-orang ini? Ya salah. Jangan bilang enggak salah juga. Ya, tapi kita katakan ini langsung kafir, ini langsung enggak seperti terlalu itu. Terlalu gampang jangan. Ya, ini orang-orang ini perlu edukasi. Kenapa? Karena ada yang kedua, ada syubhat lagi. Syubhat salah satu syubhat itu kan syubhatul jahli. Karena kebodohan, ilmunya enggak sampai ke situ. Ilmunya tidak sampai ke situ. Ini kan sebenarnya menunjukkan bahwasanya pendidikan kita terhadap tauhid umat ini kurang. Ya, ketika terjadi fenomena-fenomena seperti itu, seperti singhol, orang-orang mengambil atau meyakini sesuatu yang tidak punya tajribah ataupun kebenaran ilmiah, itu kan sebenarnya salah kita juga. Mohon maaf ya para guru, para ulama. Kenapa? Karena kita lebih suka ceramah-ceramah umum. Kita tidak buka kitab ketika mengaji di tengah masyarakat. Sehingga ilmu masyarakat ini jalan di tempat saja. Berapa ini masjid-masjid kajian tiap malam kajian. Masa yang seperti ini masih ada? Harusnya kan nggak ada lagi nih yang seperti ini. Berarti apa? Berarti kurang maksimal ini ya. Kurang maksimal. Nah, tapi balik kepada kaji kita tadi, kita bisa mengatakan ini perbuatan syirik. Ini perbuatan syirik. Atau untuk lebih amannya, kalau misalkan kita menemukan perbuatan itu syirik, ini berpotensi syirik. Ya, ini berpotensi. Sujud misalkan kepada selain Allah, ini berpotensi syirik. Atau menundukkan badan terlalu rendah kepada selain Allah, ini berpotensi syirik. Yang langsung syirik aja. Ya, itu dulu. Berkaitan dengan singhol. Belum singhol lagi nih. Tadi kita bahas sujudnya ya. Singhol. Apakah bisa kita katakan syirik? Tunggu dulu. Apa tadi syirik pengertiannya? Mensyarikatkan Allah ibadah, dalam hal ibadah ataupun dalam khususiyah Allah seperti itu ya. Kira-kira ada enggak orang-orang itu yang datang ke singhol itu menyembah singhol? Kan itu dulu ya. Rububiyahnya dulu ya. Ada enggak orang-orang itu menyembah singhol? Uluhiyahnya dulu ya. Enggak ada orang itu menyembah singhol, enggak ada. Yang saya lihat zahir ya, tidak ada orang-orang itu menyembah singhol. Yang kedua, adakah orang-orang itu menisbatkan khasiat, manfaat, ataupun mudarat kepada singhol? Nah, ini perlu ditafsir. Ini perlu ditafsir, perlu didetailkan. Ya, apakah memang orang ini menisbatkan maksiat ataupun mudarat kepada singhol atau tidak? Ini mohon maaf ya, bukan cuma manfaat ya, kalau masalah syirik ya. Kalau ada orang secara hakikat meyakini bahwa mudarat itu muncul dari gunung Merapi, itu syirik. Secara hakikat. Iya, secara hakikat. Ya, kalau dia benar-benar nisbatkan bahwasanya mudarat itu munculnya dari gunung Merapi, berarti syirik. Jadi jangan giliran manfaat saja orang-orang disyirikkan ya. Giliran orang mempercayai manfaat itu dari sesuatu, ini syirik. Tapi giliran mudarat, hilang syiriknya. Padahal syirik itu kan bukan cuma manfaat ya. Allah itu kan berhak, ataupun Allah itu menciptakan bukan cuma manfaat, tapi juga mudarat. Dan kuasa untuk itu. Kuasa Allah untuk itu semua. Nah, maka syirik itu kapan? Ketika kita menisbatkan manfaat ataupun mudarat kepada selain Allah secara hakikat, bukan secara zahir, secara hakikat. Nah, makanya menarik yang dinukilkan oleh Ustadz Apria. Ada orang ngambil air dari singhol dengan kepercayaan wallahu alam, tapi ketika ditanya, Pak, Bapak yakin enggak air ini bisa memberikan manfaat? Apa kata bapaknya? Ya Allah nang kuasanya. Cuma Allah nang kuasanya, mata bawa. Iya, aku punya manfaat atau tidak. Itu kata beliau. Orang ini bukan syirik. Ya. Orang ini tidak syirik. Nah, itu kira-kira ya terkait fenomena singhol. Makanya kita perlu verifikasi dulu.
tanya dulu, tabayun dulu. Sama seperti tadi kata Pak Datua, orang zina saja itu maksiat ya, masih ada potensi diampuni Allah tuh ya. Ya. Itu mesti mendatangkan 4 orang saksi. Syirik ini syirik. Itu dosanya kalau mati dalam kondisi syirik itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Murtad taala. gitu. Murtad Ya. memang batal ya, man. Gampang-gampang aja. Ya, makanya penting nih. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man qala li akhihi ya kafir. Siapa yang berkata kepada saudaranya wahai kafir faqad babi ahaduhuma. Maka kufur itu yang menanggung kufur salah satu dari 2 orang. Bisa yang manggil atau yang dipanggil. Maksudnya apa? Kalau yang dipanggil ternyata tidak kafir, ini yang kafir. Yang manggil inilah yang kafir. Makanya kaidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah apa? Al khata'u fil afwi khairun minal khata'i fit takfir. Ya, atau fil hukmi. Salah dalam memaafkan lebih baik daripada salah dalam menghukumi. Ya, apa istilahnya kerennya tuh? Praduga tak bersalah dulu ya. Praduga tak bersalah dulu. Nah, langsung menyalahkan orang. Jangan tangkap dulu baru cari hukumnya. Tangkap dulu baru interogasi. Yo kan. Sirik kan Anda seperti itu jangan ya. Itu wallahu alam itu sambut. Baik Buya, ini semakin menarik nih Buya. Tadi sudah dijelaskan apa itu definisi syirik. Jadi sebuah perbuatan yang secara zohir terlihat seperti syirik itu belum bisa untuk diklaim ke orangnya sebagai musyrik, ya, sebagai pelaku perbuatan syirik. Ya. Apalagi kalau ada misalkan subhat-subhat di dalamnya. Betul. Entahkah dia karena jahilnya atau karena ikut-ikutan orang lain gitu ya. Nah itu kita lanjutkan Bu ya. Lalu apa itu kurafat dan tahayul Bu ya? Karena ini seringkali dikait-kaitkan dengan kurafat itu seolah-olah syirik gitu. Ya. Ini menarik juga. Kita bahas khurafat ya. Ini penting ya, yang nggak Muhammadiyah mohon maaf ya. Katanya Muhammadiyah anti TBC, bukan. Muhammadiyah itu bukan anti TBC. Seluruh umat Islam harus anti TBC. Seluruh umat Islam. Sebelum Muhammadiyah berdiri, umat Islam itu sudah anti tahayul, anti bid'ah, dan anti khurafat. Ya, sebelum Muhammadiyah berdiri. Berarti anti TBC itu identitas kita sebenarnya, setiap muslim yang punya girah terhadap agamanya. Nah, jadi khurafat itu nisbat kepada khurafah. Itu orang yang dulu suka membual. Maka bagi orang-orang Arab ketika dia mendengar cerita-cerita yang bohong seperti itu, dinisbatkan ini kepada dia. Khurafat. Sama dengan taubat nasuha ya. Saya dengar satu cerita, nasuha itu orang yang taubatnya luar biasa, sehingga setiap orang yang taubatnya sebenar-benar taubat dinisbatkan juga kepada nasuha seperti itu. Nah, khurafat itu orang pendusta juga, pembohong. Nah, jadi kalau dalam pengertian kemudian, khurafat itu adalah keyakinan yang tidak berdasar. Itu aja. Keyakinan yang tidak berdasar. Tidak ada dasar sama sekali. Pokoknya percaya aja lah. Nah, kalau khurafat lokal kita, khurafat lokal pula enak. Khurafat lokal kita contohnya, orang hamil jangan berdiri depan pintu. Ya. Nanti ditembak petus. Nah, kalau buka payung jangan tengah rumah. Buka payung jangan tengah rumah. Sama tembak petus juga kan. Nah, apa contoh lain? Gunting kuku ya. Gunting kuku malam-malam. Enggak. Atau main saluang malam-malam. Datang ular nanti. Apalagi sering-sering bergendang-gendang di meja, di lantai banyak utang nanti. Basangnya pungguang. Lesat di kampung. Kalau basangnya pungguang gaek berubah bini ya kata orang. Enggak. Itu namanya apa? Itu namanya khurafat. Kenapa? Karena tidak ada tajribah, tidak ada dalil, tidak ada apapun yang membuat seseorang bisa mempercayai itu. Tapi ketika ada orang yang tidak tahu ya, mungkin bawaan lingkungan, bawaan sosial, dia kemudian pamali lah istilahnya, melakukan hal-hal seperti tadi. Apakah langsung syirik? Tidak juga kan. Tidak juga kan. Tapi kita akan katakan dia bodoh enggak? Mohon maaf, enggak, jangan kita yang bodoh, enggak itu juga ya. Tapi dalam pikiran kita, orang-orang yang masih percaya hal-hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah itu bodoh enggak? Ya. Ya, ini bagian dari kebodohan. Ini kenapa? Karena masih percaya dengan doktrin-doktrin yang tidak ada dasarnya, tidak ada landasannya. Kalau lebih halusnya dungu mungkin. Halus ya? Ya, siap. Nah, lebih halusnya dolol. Dolal gitu. Ya. Nah itu salah satunya mungkin ada di tradisi di Minangkabau khususnya Bu ya, yang masih kita temukan.
saya pernah berdiskusi tentang ini dengan beberapa tetua. Ada yang memberikan pencerahan gitu, sama kayak tagak kudu-kudu kalau rumah baru, Ya. di pas tagak kudu-kudu ada tradisi namanya mendarahi. Jadi Ya. darahilah kudu-kudu itu dulu. Gitu. Kalau nanya kudu-kudu, darahilah dulu. Ya. Nah, yang dilakukan oleh masyarakat Minang ini betul-betul menyembelih ayam, kemudian darahnya itu disebar-sebarkan di kudu-kudu kayu tadi itu. Ya. Nah, jadi saya bercerita dengan beberapa orang tetua penghulu adat juga. Jadi dulu kabarnya itu, beritanya memang seperti itu, cuma diterima bulat-bulat oleh orang yang akalnya sudah jauh menurun dari generasi gitu. Jadi sebenarnya yang dimaksudkan oleh yang menyampaikan itu, mendarah itu, bantailah ayam, kemudian undanglah orang untuk makan bersama, gitu maksudnya. Nah, jadi mendarahi kudu-kudu itu, ketika naik kudu-kudu, kita bersyukur, bantai ayam, kemudian undang orang untuk makan dan berdoa bersama gitu. Itu sama dengan cerita orang Belanda. Belanda. Jadi kita nanya sama orang Belanda, kok jembatan kamu bagus dan kokoh? Kata orang Belanda, pakai ini. Kata orang kita, oh dabiah kepala orang. Untuk jadi tumbal. Kan tumbal. Ya ini memang ya, ada istilahnya ya seperti itu ya, kemampuan pemahaman kita terhadap fenomena. Ya bukan syirik, tapi memang bodoh. Kalau bodoh itu sebut saja bodoh, jangan sebut syirik. Masa semua orang bodoh sebut syirik? Nanti orang menukar hibah wakaf jadi hibah, syirik pula. Nah, itu dosa ya. Kalau dosa iya, jangan syirik pula ya. Orang yang salah baca hadis Nabi itu sebenarnya bohong atas nama Nabi, tapi kan ada syubhat, memang dia tidak pandai baca kitab kan. Nah, jangan syirik pula orang. Nah, dosa ya dosa. Ya. Nah, kemampuan nalar yang lemah ini PR kita bersama nih, terutama para ulama. Bagaimana kita bisa mencerdaskan masyarakat. Tapi kita juga harus adil ya. Kadang-kadang khurafat atau cerita-cerita bual itu dibuat oleh orang-orang dulu untuk mengedukasi. Misalnya apa Ya. itu? Ya, seperti tadi, perempuan hamil jangan berdiri depan pintu. Udah jelas perutnya besar menghalangi orang jalan lah. Kamu masuk ular. Dalam rumah buka payung, susah lah kena kepala orang. Apalagi tadi itu yang main saluang malam-malam, orang mau tidur, dia main saluang. Kalau misalkan kita mau, berhentilah main saluang, saya mau tidur, kan iya, telinguang, saluang. Dan itu jawabannya nanti. Lalu selang, jadi kan. Nah, tapi kalau kita katakan tibulah beko, oh iya, jadi orang-orang dulu seperti itu. Ya, bukan memang menisbatkan saluang itu kepada ular, enggak seperti itu juga. Orang mau nikah enggak boleh keluar rumah seperti itu ya enggak. Atau kalau mau ya banyaklah khurafat seperti itu. Kalau mau cari istri, kalau di Jawa anak pertama jangan nikah dengan anak ketiga. Enggak tahu juga saya itu apa alasannya ya. Ya, tapi yang penting kadang-kadang ini perlu diteliti juga ya. Kadang-kadang orang-orang dahulu membuat cerita-cerita khurafat itu bukan murni khurafat juga. Ya, tapi niatnya mengedukasi, tapi orang-orang disesuaikan nih. Ini orang ini tidak menerima alasan logis. Orang ini baru terima kalau dikasih alasan-alasan yang membuat dia takut. Tembak petus lah, datang ular lah, gitu ya. Lambe babini lah, seperti itu ya. Itu contoh-contoh. Nah, sama dengan ini. Ya, jadi bodoh itu bodoh, syirik itu syirik. Menarik, saya baca cerita Ustadz Latif ya. Katanya apa? Membandingkan orang yang datang ke sinkhole, kemudian mengambil air, kemudian dia percaya, tidak yakin ya, dia percaya bahwasanya air ini punya khasiat-khasiat tertentu. Apakah orang ini syirik atau tidak? Sebagian orang gampang saja, oh iya itu syirik. Karena dia percaya sesuatu tanpa adanya bukti. Kalau dia percaya sesuatu tanpa adanya bukti, berarti khurafat. Kalau dia melakukan sesuatu atas dasar khurafat, berarti itu adalah syirik yang nyata. Ya, ini kan seram juga ya. Bagaimana dengan orang? Ini Ustaz Latif nulis. Yang meyakini bahwa air kencing itu bisa membuat pandangan mata menjadi terang gitu ya. Jadi pagi-pagi pipis, jamilnya pipisnya. Kira-kira kita sebut itu orang bodoh atau orang syirik? Bodoh. Jangan sebut syirik pula. Tidak syirik, itu orang bodoh. Karena kalau misalkan kita berani bilang syirik, maka akan melebar nih. Saya akan kasih contoh lagi. Di Minang ini banyak orang percaya bahwasanya cacing itu bisa menjadi obat tipus. Padahal bukti klinisnya belum ada. Risetnya belum ada. Yang ada baru apa? Pengalaman sebagian orang
yang mengonsumsi cacing, Cacing. nah, kemudian Sembuh. bagi dia sembuh. Wallahu alam apakah itu memang dari cacingnya atau sugesti cacingnya gitu. Iya. Maksudnya bukan cacing mensugesti di dalam, bukan ya. Tapi maksudnya dia merasa kalau dia sudah minum cacing ini berarti dia Dia akan sembuh. akan sembuh ya kan. Kan aneh juga kan. Berarti orang yang cacingan sembuh aja dia kan udah ada. Nah, apa lagi contoh? Undur-undur. Kalau di kampung saya culiak-culiak. Undur-undur untuk obat diabetes. Pernah dengar? Belum ada. Ya. Iya, sepocong. Pocong. Obat diabetes. Belum ada juga bukti ilmiah. Empedu ular untuk vitalitas pria. Nggak ada. Saya nggak minum itu vital aja saya. Nah, itu kan apa namanya? Itu kepercayaan ya. Bahkan saya pernah ini di screenshot dari klub herbal. Ini orang-orang herbal ini kan harusnya berkutat pada tibbun nabawi saja. Ya. Jadi dalam threadnya, ini Facebook ya, dia balas-balas komen. Ada yang sakit telinga, kemudian disarankan, oh kalau sakit telinga bun, itu teteskan saja ASI 3 tetes ke telinga. Luar biasa bun, ASI ini memiliki kandungan yang membuat sistem imun bayi itu meningkat, apalagi dimasukkan ke dalam telinga, maka insya Allah kuman-kuman di telinga itu akan sehat. Ini namanya syirik atau tolol? Ya enggak, kita enggak akan katakan syirik, tapi kita bisa katakan apa? Dungu. Dolol. Ya, dol. Ya. Sesat tuh. Tapi bukan syirik. Kenapa? Karena dia meyakini sesuatu tanpa ada landasan ilmu. Nah, tapi penting juga kita sampaikan, semua hasil produk ilmiah itu pun, obat-obatan, itu kan hasil tajribah. Apakah setiap orang yang minum paracetamol itu turun demamnya? Tidak selalu. Tidak selalu, tapi kebanyakan percobaan demamnya turun. Saya tidak akan katakan juga cacing itu tidak punya khasiat terhadap pengobatan tipus. Ya, saya tidak akan nafikan. Kenapa? Karena berdasarkan tajribah sebagian orang, memang ada yang sembuh gara-gara itu. Apalagi contoh lain yang dipercaya obat-obat tradisional inilah kira-kira ya. Obat-obatan yang mungkin belum ada penelitian ilmiah, tapi orang sering coba dan berhasil seperti itu. Ya, saya tidak akan nafikan juga, bisa jadi. Berarti kalau misalkan orang coba berhasil, ini patut diangkat ke studi yang lebih serius seperti itu. Ya, studi yang lebih serius, tidak syirik juga. Kenapa? Tajribah itu juga landasan. Kalau dalam amaliyah kita sudah tuliskan di Facebook itu, contohnya orang yang membaca ya kafi, ya wafi, misalkan dia berutang gitu kan, dia sering baca ya kafi, ya wafi, kemudian lunas hutangnya. Nah, kemudian ketika ada kawannya yang berhutang juga, dia sampaikan, oh, ini doa agar hutang lunas. Apakah kita katakan siapa yang baca ya wafi, ya kafi itu langsung lunas hutang? Tidak juga. Tapi berdasarkan tajribah saya, hutang saya lunas gara-gara itu. Jangankan itu, habatus sauda yang disampaikan Nabi SAW obat bagi segala penyakit itu apakah kepastian juga? Orang kanker dikasih habatus sauda langsung sehat. Kan enggak itu juga konsepnya. Itu bahkan dari hadis sendiri. Enggak langsung juga seperti itu. Maka hati-hati juga kita. Ya, hati-hati juga kita ketika melihat sesuatu yang menurut kita tidak ilmiah, tapi bagi orang itu mujarab, sudah dicoba. Mujarab itu kan artinya dicoba. Sudah dicoba berkali-kali dan ternyata ada khasiatnya. Nah, terkait air singhol, kita bawa lagi air singhol ini ya. Kalau menurut saya belum ada kajian ilmiah, itu pasti, dan belum ada tajribah. Tajribahnya belum ada, kajian ilmiahnya belum ada. Nah, maka tidak ada landasan kita bisa mengatakan air singhol ini punya khasiat, tidak ada. Ya, kecuali kita penasaran saja, atau kecuali kita memandang, oh ini kuasa Allah, airnya keluar jernih, saya ingin mengambil keberkahan. Kenapa? Karena memang air yang dikeluarkan Allah itu pasti berkah. Baik yang turun dari langit ataupun yang keluar dari bumi. Yang keluar dari bumi pasti barakah, seperti itu ya. Al-ain ya, istilahnya mata air itu. Sekedar itu tafadhol, silahkan. Nah, maka jangan sampai kita serampangan lagi. Kemudian mengatakan, oh ini syirik, ini itu. Kalau kita katakan ini orang melakukan sesuatu tanpa landasan ilmiah, good, bagus. Atau berpotensi melakukan syirik. Boleh, berpotensi melakukan syirik. Nah, kalau masalah potensi, banyak potensi syirik. Ya. Orang sakit, kemudian dia berbekam, dan dia meyakini bahwasanya bekam itulah yang menghilangkan penyakit, syirik. Meyakini ya.
meyakini betul Iktikadnya. i'tiqadnya. Orang minum habatus sauda, kemudian dia yakin habatus sauda itu yang menghilangkan penyakit, syirik. I'tiqad. Secara Secara iktikad. i'tiqad ya. Tapi kalau secara zahir nggak masalah ya. Kamu kok sehat sekarang? Saya minum habatus sauda. Ah boleh, namanya zahir. Ya, orang datang berobat ke dokter dan dia meyakini bahwasanya dokter itu yang menghilangkan penyakitnya, syirik. Kalau potensi syirik. Kalau potensi syirik itu banyak. Ya, makanya hati-hati betul kita. Ya, ada syirik, ada potensi syirik. Kalau potensi syirik, sebut potensi syirik. Jangan sebut syirik dulu. Nah, tugas kita apa? Membatasi atau menjaga masyarakat kita, umat Nabi Muhammad SAW, agar tidak jatuh kepada perbuatan syirik yang nyata. Baik, Buya. Nah, ada komentar agak kritis ini, Buya. Ya. Saya baca beberapa hari yang lalu di media sosial. Jadi kalau makna syirik itu ternyata adalah sempit gitu, Ya. tidak luas seperti yang dituduh-tuduhkan oleh saudara-saudara kita itu. Ada yang komentar begini, kalau begini ini namanya melemahkan dakwah nahi mungkar gitu. Ya. Jadi mungkin sebahagian kawan-kawan sangat bersemangat untuk dakwah nahi mungkar ini, sehingga semangat itu tidak dilandasi mungkin dengan ilmu yang komprehensif kan gitu ya. Ya. Nah, kalau kesannya dengan menjelaskan makna syirik itu ternyata sempit, harus diverifikasi, harus nyata dulu perbuatannya dan dia meyakini secara i'tiqadi. Nah, kalau begitu bagaimana dengan komentar yang datang ini, Bu ya? Karena mereka berkomentar kalau itu justru melemahkan dakwah nahi mungkar yang selama ini sudah kami bangun. Nah, kan gitu, Bu. Ya. Nah, jadi jadi kita harus juga menjelaskan kepada masyarakat, kepada umat, apa contoh perbuatan yang benar-benar syirik gitu, dan Ya. apa contoh perbuatan yang sebenarnya tidak syirik tapi terlalu serampangan dilabeli dengan syirik. Saya ingin berikan garis merah dulu ya ini ya. Tidak ada ekstrim yang baik. Kanan Tidak maupun kiri. ada ekstrim yang baik, kanan maupun kiri. Orang yang nahi mungkarnya lemah itu buruk. Orang yang nahi mungkarnya keterlaluan itu juga buruk. Kita umat Nabi Muhammad SAW ini adalah umat wasata. Ya. Nah, kemudian kita merasa kita ini orang yang nahi mungkarnya keterlaluan dan kita merasa lebih baik daripada orang yang nahi mungkarnya kurang. Benar, salah. Ya, Anda juga buruk. Ya, kalau dalam sistem imun tubuh ya, kalau orang yang nahi mungkarnya lemah itu seperti orang yang HIV/AIDS. HIV itu. HIV itu apa? Memang sistem imunnya itu sudah kompromis ya, enggak fight gitu ya. Sudah hilang, enggak bisa melawan virus lagi. Datang virus, masuk virus itu ke dalam tubuh, dia enggak bisa melawan virus itu. Atau orang HIV itu. Ya. Itu contoh orang nahi mungkarnya lemah. Jadi ketika virus masuk, tubuh mati aja lagi. Tapi kalau orang yang nahi mungkarnya keterlaluan, itu contoh penderita autoimun. Penyakit lupus misalkan. Ya, sistem imun itu harusnya menyerang apa? Virus-virus asing yang masuk yang akan merusak tubuh. Tapi sekarang justru apa? Yang diserang oleh sistem imun itu adalah sel-sel sehat di dalam tubuh. Serangnya sel rambut, diserangnya sel kuku, copot aja kukunya. Gitu orang-orang kalau udah autoimun seperti itu. Mati aja ginjalnya, mati aja livernya seperti itu. Harusnya dia menyerang virus, dia malah menyerang liver. Ya, yang diserang adalah sel-sel sehat. Makanya kita katakan sekali lagi, tidak ada ekstrim yang baik. Orang yang lemah, nahi mungkarnya berarti girah agamanya kurang. Orang yang keterlaluan, nahi mungkarnya ini kacau juga nih ya. Ini kan seperti Khawarij saja. Abdurrahman bin Muljam. Begitu kuat keinginannya memelihara agama, sehingga Ali bin Abi Thalib pun mau dieliminasi oleh mereka-mereka ini. Itu kita berikan contoh anunya ya, contoh apa istilahnya, contoh fatalnya seperti itu. Tapi ini kan embrio-embrio nih. Ya kalau sudah mulai gampang-gampang menyatakan ini syirik, ini itu segala macam. Maka kita perlu jelaskan syirik itu seperti apa. Syirik itu ya, bukan musyrik ya. Kalau ada orang yang memberikan sajen, tadi kita sampaikan, yang memberikan sajen kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berkurban untuk selain Allah Subhanahu wa taala, syirik. Kenapa? Karena kurban itu adalah perbuatan ibadah.
Ya, karena kalau dia memang berkorban untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini lain dengan orang yang melakukan sedekah alam, sedekah laut karena budaya misalkan, maka itu tidak kita katakan perbuatan syirik tapi perbuatan mubazir. Ya, dia biasa sedekah laut gitu ya, sedekah lautnya ayam bakar kan, Kepala kerbau. kepala kerbau gitu ya. Besok-besok kalau mau sedekah laut, pelet gitu. Dengan kepala kerbau gitu ya. Nah, itu namanya mubazir ya, ya bodoh juga ujung-ujungnya gitu ya. Masa sedekah untuk ikan yang dikasih tidak suka ikan gitu ya. Atau sedekah gunung lah seperti itu ya. Kalau dia memang niatnya memberikan sesuatu, takzim kepada selain Allah Subhanahu wa taala, oh iya, perbuatan syirik. Apalagi contoh sujud takzim kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu syirik, betul. Itu syirik. Bersekutu dengan setan, menyembah setan ya untuk mendapat kekayaan barangkali itu syirik. Ya betul. Itu syirik juga. Ya, meyakini bahwasanya jin atau selain daripada Allah Subhanahu wa taala itu mampu memberikan manfaat dan mudarat, itu namanya syirik. Tapi sesuatu yang bukan syirik, ya yang sering dikatakan syirik, itulah seperti yang kita sebutkan tadi, khurafat-khurafat kampung. Iya. Khurafat-khurafat kampung, ya. Nah, kalau istilahnya kalau berdiri depan pintu nanti tembak patuh seperti itu, buka payung dalam rumah tembak patuh, itu bukan syirik. Ya silahkan sebut itu khurafat, ya. Tapi bukan berarti larangan berdiri di pintu atau membuka payungnya kita batalkan juga ya. Karena intinya di situ sebenarnya. Ya lari-lari sore nanti tapi jangan naik bili kan. Orang-orang tua dulu sering bilang seperti itu ya. Saya dulu waktu kecil mah saya bayangkan banyak lalu anak bili. Nah, seperti itu juga sebenarnya ya. Ya. Nah, jadi sesuatu yang bukan syirik, yang sering dianggap syirik, ya yang seperti itu kira-kira. Yang seperti itu kira-kira. Ya pokoknya kita mesti paham dulu syirik itu menjadikan bagi Allah itu pembanding, ya sekutu. Hanya tadi saya katakan orang yang mengatakan bahwasanya kalau buka payung di dalam rumah nanti bisa disambar petir, itu dia menyembah siapa ketika itu? Tidak nyembah petir dia nyembah Allah. Dia nyembah Allah, dia tidak nyembah petir. Ya, makanya hati-hati betul ya. Hati-hati betul dalam memberikan label musyrik kepada orang lain. Baik Bu ya. Nah, Oh ya, tunggu sebentar. Dan nahi mungkar itu proporsional. Nahi mungkar mesti proporsional. Harus seimbang. Al ilmu qabla kulli syai'. Berilmu dulu sebelum melakukan apapun termasuk nahi mungkar. Nabi Muhammad itu luar biasa. Allah juga menyampaikan perintah nahi mungkar luar biasa. Kenapa Allah tidak sebut nahi haram? Ini enggak? Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil haram atau mungkar? Mungkar. Karena perbuatan haram ini boleh jadi khilafiyah ya. Tapi kalau mungkar, itu kata Kiai Haji Bahaudin Nur Salim, itu kata beliau, mungkar itu disebut mungkar karena yang mengingkarinya adalah tabiat yang sehat. Ma'angkarahu at-tabi'atu salimah, seperti itu. Maksudnya orang yang tidak masuk pesantren pun paham ini perbuatan mungkar. Yang terang benderang ini kemungkarannya, itu kata beliau. Maka ilmu dulu sebelum kita melakukan apapun, termasuk nahi mungkar. Kalau kita tidak punya ilmu dan kita melakukan nahi mungkar, apalagi nahi mungkarnya serampangan, justru jadinya kontraproduktif. Tidak membuat orang suka dengan agama lagi gitu ya, malah membuat orang lari dari agama. Bagaimana nahi mungkar? Ada ilmunya seperti itu. Ya, apakah ketika Abu Bakar As-Siddiq mendengar ada orang-orang yang enggan membayar zakat, apakah Abu Bakar As-Siddiq langsung menyiapkan pasukan? Tidak juga. Istitabah dulu kan? Dikirim dulu kan sahabat-sahabat yang alim untuk berdialog dengan mereka. Kan itu yang dilakukan. Ini kalau orang-orang semacam yang serampangan, tergesa-gesa mengkafirkan, mensyirikkan menjadi khalifah, takutnya, ini ada orang yang enggan membayar zakat nih gitu kan. Langsung lah mentai, tidak usah kirim ulama dulu ke situ kan gitu jadi. Nah, ini penting verifikasi. Verifikasi itu penting. Nahi mungkar harus atas dasar ilmu. Nah, bukan atas dasar semangat-semangat saja. Saya sering berikan umpama ya. Orang yang semangat beragamanya tinggi, akan tetapi ilmu kurang, itu seperti bendi yang kudanya mantap, tapi kusirnya buta. Larinya kencang, tapi arahnya jaleh, masuk ngarai. Maksud sama. Ya. Kalau orang yang ilmunya dalam mungkin, akan tetapi girah agamanya kurang, semangat beragamanya kurang, itu seperti bendi, kudanya lumpuh, kusirnya hebat.
capek, nggak jalan-jalan, ya. Nggak jalan agama. Makanya kita mesti seimbang. Semangat kita luar biasa, tapi semangat ini mesti dikontrol dengan ilmu. Nah, ini kira-kira termasuk dalam nahi mungkar. Nahi mungkar. Ya. Baik Buya, berarti tentang apa namanya menuduh syirik ini atau apa perbuatan-perbuatan yang memang ya syirik ya memang harus kita katakan syirik. Yes. Bukan berarti kita Permisif. menafikan. Bukan berarti kita meniadakan perbuatan syirik itu. Oh, jangan ditiadakan. Tapi jangan juga kita malah membalik ayat yang asyidda walal kufar ruhama ubainahum. Iya. Malah kita keras dengan Saudara sesama saudara se-Islam gitu ya. Iya. Nah, kemudian kalau memang jelas Bu ya, orang ini melakukan perbuatan syirik sudah jelas dan terang, kemudian sudah diverifikasi, sudah disidang juga misalkan Bu ya. Yeah. Seperti ceritanya Syekh Siti Jenar yang disidang oleh 9 wali. Apakah benar engkau mengakui kalau engkau bersekutu dengan Allah dan Allah bersekutu dengan engkau? Nah, apa konsekuensi setelah seseorang jelas-jelas melakukan kesyirikan ini dan apa langkahnya jika dia ingin bertobat? Kalau kita ya sebagai komunitas muslim, ini kita nak bahas sebagai ulil amri ya. Sebagai komunitas muslim, maka kalau orang ini mati kita nak solatkan dan dia tidak dimakamkan di pekuburan kaum muslimin. Itu saja kita sebagai komunitas muslim. Tapi kalau ulil amri berhak untuk menengok apakah kesyirikan yang dilakukan orang ini menimbulkan fitnah di tengah masyarakat atau tidak. Kalau kesyirikan tersebut menimbulkan fitnah di tengah masyarakat, maka kena pasal hukuman maksimal mati. Hukum pancung. Enggak, saya memperhalus bahasa antum ini bagaimana? Ya. Nah, jadi kan ini kan bahasa pengadilan ya. Kalau ada orang yang syirik dan kesyirikannya menimbulkan fitnah di tengah-tengah masyarakat, maka dijatuhi hukuman maksimal mati. Kan keren tuh. Ya, dipancung sih kalau mazhab Syafi'i ya. Yudrabu unuquhu bisayf. Nah, kan tetapi kalau misalkan tidak, an-nafyu terusir. Orang-orang murtad di masa Nabi itu kan lari ke negeri kafir. Ya. Orang-orang murtad itu kan lari ke negeri kafir. Ya mereka minta suaka lah di negeri-negeri kafir. Kan seperti itu. Nggak dikejar juga. Kenapa? Karena mereka berarti satu barisan sekarang dengan kafir harbi. Satu frekuensi dengan kafir harbi. Sama. Di zaman Nabi itu karena negara itu negara agama. Ya. Ini penting juga kita pahami konteksnya. Di zaman Nabi karena negara itu adalah negara agama. Kalau ada orang murtad berarti itu pengkhianat. Ya kalau ada orang yang tidak hadir Jumat 3 kali, dianggap pengkhianat. Khatibnya kan ulil amri. Iya kan. Kalau sekarang kan enggak. Ya, jadi harus dipahami juga. Nah, yang halus-halus seperti itu. Itu kewajiban ulil amri. Kalau kita sebagai komunitas muslim itu kalau dia meninggal kita tidak sholatkan, kemudian juga tidak dimakamkan di pemakaman orang kaum muslimin. Mau dimakamkan di mana wallahu alam terserah. Kalau dia syiriknya pindah ke agama Hindu ya sudah bakar. Kalau Kristen berarti dikasih jas. Dan siapa yang modali jas? Enggak. Enggak, sekarang juga dibakar. Dikremasi ya. Kalau di Jawa, di Hindu ngapain? Saya kan orang mikir, ada orang bilang pemakaman orang Islam ini niru orang Hindu. Ya, pemakaman orang Islam niru orang Hindu. Saya tanya, orang Hindu mana yang makamkan mayatnya? Setahu saya orang Hindu bakar mayat gitu. Itulah tentang apa yang kita lakukan terhadap orang yang nyata-nyata syirik. Tapi kita nih ya, kalau ada orang syirik dakwahi. Kita nih, ada orang syirik dakwahi. Berikan edukasi gitu ya. Kamu syirik, kenapa kamu bisa syirik? Ya kamu yakin enggak? Seperti Nabi Musa. Mohon maaf, Nabi Ibrahim gitu ya. Ada orang syirik nyembah berhala. Ya, berarti beliau juga mencari cara-cara yang out of the box untuk membuat orang-orang ini sadar. Ya. Nah, kita juga seperti itu, harus kreatif dalam berdakwah. Ya, kita dakwah di masjid, kita mendakwahi orang-orang yang memang sudah mengaji saja gitu ya. Sekarang yang banyak ngambil-ngambil air di situ, di tempat-tempat keramat atau yang dianggap-anggap keramat seperti itu, agar mereka bisa ini terlepas dari syirik seperti itu. Apa yang kita lakukan? Ini kalau bisa kita pakai cara dakwah jamaah tabligh seperti itu ya. Nah, itu kan penting juga. Kita bisa turun-turun ke sekolah-sekolah. Banyak PR kita nih yang banyak. Ya, banyak PR kita. PR kita banyak. Perempuan-perempuan haid, berhenti haidnya jam 11, enggak sholat zuhur dia, enggak sholat asar dia, dan itu umum saja terjadi. Ini kan PR kita juga. Ya, ini juga tambah pula ini.
PR kita banyak nih, banyak orang takut kita jatuh dia kepada syirik, tambah pula orang yang serampangan menuduh syirik. Ini kan PR kita banyak. Ya, maka jangan tambah pula PR-PR kita dengan tindakan-tindakan ekstrim ini. Ya, kita semangat nahi mungkar, betul. Semangat nahi mungkar, betul. Tapi nahi mungkar kita sebatas apa? Sebatas muslim kepada muslim yang lain, karena kita bukan ulil amri di sini ya. Kita bukan ulil amri. Nah, jadi kita perlu nahi mungkar, kita juga perlu taklim, edukasi, membentengi umat. Itu kira-kira. Baik Buya, itu tentang konsekuensi bagi seseorang yang melakukan kesyirikan yang sudah benar-benar terverifikasi ya Buya. Ya. Nah, sebenarnya tadi Buya sudah sampaikan juga hadis Nabi kalau tidak salah tadi tentang orang yang menuduh syirik. Nah, bagaimana hukum agama tentang orang yang menuduh syirik serampangan tanpa ada kapasitas yang memadai gitu? Ya, orang yang gampang-gampang menuduh orang lain syirik. Nah, kalau dalam Milal wan Nihal ya, dalam pelajaran kita tentang kelompok-kelompok Islam itu disebut dengan Khawarij. Khawarij. Khawarij itu tipenya adalah orang yang mengkafirkan orang Islam disebabkan dosa besar. Ini orang Khawarij ya. Orang Islam dianggapnya kafir ketika orang ini melakukan dosa besar. Masaraka sariqun wa huwa mu'minun. Kira-kira seperti itu kaidahnya. Seorang pencuri tidak akan mencuri dalam kondisi dia sedang beriman. Kira-kira. Tak mungkin ya. Masa sedang beriman dia mencuri? Kira-kira seperti itu. Seorang pezina tidak akan berzina kecuali dia imannya hilang seperti itu. Maka dia nafikan iman orang-orang yang melakukan dosa besar. Harusnya kalau konsisten dengan kaidah, dosa kecil pun seperti itu. Iya. Kalau konsisten ya. Harusnya apa? Tidaklah menggunjing orang yang bergunjing kecuali dia tidak beriman. Tidaklah berbohong orang berbohong kecuali dia tidak beriman. Tapi kan tidak seperti itu juga ya. Orang berbohong kan tidak langsung jadi kafir. Orang bergunjing tidak langsung jadi kafir. Orang yang marah di luar batas tidak langsung jadi kafir. Ya, tidak langsung jadi kafir. Nah makanya apa tadi itu? Ketika kita menafikan keimanan kepada orang lain, ya, ketika kita menafikan keimanan orang lain, gara-gara dosa besar, itu namanya khawarij. Dan ini perbuatan khawarij, bukan khawarij juga ya, perbuatan khawarij. Ini kita juga tidak boleh menjudge ya, jangan khawarij sama anak kuliah, tapi kita bisa katakan kerjamu kerja khawarij gitu ya. Nah, kalau sekarang kita tengok, kalau khawarij ini kan lumayan lah ya, dia masih mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar. Kalau sekarang gara-gara hal bodoh pun orang dikafirkan gitu. Bahkan gara-gara ibadah. Gara-gara ibadah pun dikafirkan. Gara-gara tabaruk dikafirkan orang. Gara-gara ziarah orang dikafirkan. Itu lucu. Maka kita katakan ini bahkan lebih parah daripada khawarij ini sebenarnya. Secara konsep ya. Kebetulan saja orang-orang ini tidak sedang berkuasa. Ya. Kalau orang-orang ini berkuasa, orang-orang ini megang pedang, nggak tahu kita berapa yang akan mati. Ya, kalau salah satu yang paling dekat mungkin bisa ditengok itu kisah keluarga Syekh Nawawi Bantani, dibantai dulu oleh khawarij orang yang berpemikiran khawarij ya salatif ya. Ya kenapa? Gara-gara itu tadi, gara-gara takfir. Nah makanya bahasa halusnya sekarang konsep orang-orang yang gampang mengkafir-kafirkan ini namanya takfiri. Siapapun dia, misalkan nih negara Indonesia tidak menjalankan hukum Allah, berarti ini negara taghut, berarti ini negara kafir. Maka orang yang berkata seperti ini namanya takfiri. Kalau kita katakan bahwasanya Indonesia ini negara Islam, akan tetapi belum sempurna menjalankan syariat. Itu kan enak tuh bunyinya. Ya, karena penduduknya muslim, pemerintahnya juga muslim kok. Ya, sama dengan rumah. Rumah itu kalau misalkan tidak menjalankan hukum Allah, tidak bisa kita sebut rumah kafir juga. Ya, bapaknya ndak nyuruh anaknya pakai jilbab, bapaknya ndak mukul anaknya yang usia 10 tahun ndak sholat. Apakah gara-gara ndak mukul anak yang tidak sholat ini bapaknya langsung togut? Ndak juga kan? Ndak seperti itu juga. Nah, ini takfiri kalau misalkan sampai dikatakan togut gara-gara itu gitu ya. Nah, takfiri juga ya seperti tadi, gara-gara melakukan hal bodoh, meyakini hal bodoh langsung kafir. Ndak seperti itu juga loh. Ya, makanya jadi kalau mau jadi takfiri modern, belajarlah dari takfiri masa lalu dulu ya, khawarij. Jadi yang dosa-dosa besar aja gitu. Kalau ini nggak tahu, nih ini udah
level 2 bahkan kebodohan ataupun dosa kecil juga menjadi sebab orang menjadi kafir. Nah, ini hati-hati betul kita. Hati-hati betul. Baik Buya, ini terkait juga dengan ada salah satu permintaan komentar di Facebook ya Sada, yang minta penjelasan tentang apa itu pemahaman Khawarij supaya kita tidak salah paham. Nah itu sudah Buya jelaskan kalau Khawarij itu adalah pemahaman yang menganggap orang Islam yang melakukan dosa besar itu batal keimanannya, Yes. batal keislamannya. Dan kalau ditanya bahayanya, ya kalau seandainya dia berkuasa, ya bahayanya itu dia Yes. akan membantai, dia akan menyembelih orang-orang yang dianggapnya sudah murtad. Ya. Karena konsekuensi dari murtad Halal darahnya. iya halal darahnya gitu Bu ya. Nah itu bahaya dan arti dari pemahaman Khawarij itu sendiri. Nah kita lanjut Bu ya. Ya. Lalu lantas bagaimana cara moderat untuk menyikapi peristiwa yang di situ ini Bu ya? Peristiwa air ini kita di tengah-tengah masyarakat yang secara umum pun kalau boleh kita katakan lemah dalam hal pemahaman dan intelektual gitu ya. Kalau ditanya saya sebagai akademisi ya tugas kita dakwah dan taklim. Kita dakwahi. Ya. Minimal perangkat nagari setempat. Nah, itu ulil amri lagi. Kalau bagi ulil amri kasih pagar. Ulil amri itu harus memikirkan solusi bagi orang yang sawahnya hilang. Itu harus dipikirkan oleh ulil amri. Ini bagaimana nih? Ini mata pencarian satu orang atau mungkin wallahu alam ya satu keluarga itu hilang. Apa solusinya? Apakah ini akan dijadikan sebagai mata air PDAM atau akan dijadikan tempat pemandian nagari seperti itu ya. Pokoknya itu tugas ulil amri. Nah, tapi memang ulil amri ini mengayomi semuanya nanti, termasuk majelis ulamanya. Nah, itu sudah bagus sebenarnya. Majelis ulama nagari Situju kayaknya sudah memberikan himbauan ya. Ya, berikan himbauan. Jadi poin-poinnya yang pertama, tidak ada yang bisa memberi manfaat ataupun mudarat selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya air yang muncul di nagari kita ini tidak memiliki manfaat yang sudah teruji. Ya secara ilmiah ataupun secara pengalaman. Nah, buat-buatlah himbauan seperti itu. Nah, kita sebagai pegiat dakwah lah istilahnya ya, guru lah kebanyakan kita seperti itu ya, tugas kita mengedukasi masyarakat. Edukasi masyarakat apa? Yang pertama, edukasi masyarakat jangan sampai terjatuh kepada syirik dan perbuatan kufur. Yang kedua, edukasi masyarakat jangan sampai jatuh pula kepada perbuatan tasyrik dan takfir. Syirik kita anti, tasyrik juga anti, kufur kita anti, takfir juga kita anti. Jadi kita tidak kafir, kita tidak takfir. Nah, kita di tengah-tengah. Ya, kita di tengah-tengah. Ya, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang benar itu benar, yang batil itu batil. Nah, jangan nanti campur aduk saja. Nah, ini jawaban saya juga untuk sebagian orang yang merasa, oh kami ini melakukan nahi mungkar agak berlebih ini untuk apa istilahnya? Memintih sebelum manyuik. Jadi demi memintih sebelum manyuik, jadi tindakan kami memang agak keras sedikit. Berarti Anda sudah mengakui Anda keras, gitu ya. Kalau Anda mengakui Anda keras, maka kita katakan tindakan keras Anda itu namanya juga hanyut. Maka yang kami lakukan inilah yang memintih. Ya, ada orang yang mengakui kalau dia kelewatan, gitu ya, terlalu keras, ya. Berarti dianya juga hanyut, gitu ya. Syirik itu hanyut, tasyrik juga hanyut. Kufur itu hanyut, takfiri juga hanyut. Dua-dua ini hanyut. Makanya kita katakan tadi, tidak ada ekstrim yang baik. Kita mesti menjadi ummatan wasata. Wallahu a'lam. Baik Bu ya. Nah itu sebuah penyampaian yang sangat luar biasa juga Bu ya. Karena kalau kita lihat memang semangat hijrah ini semangatnya berlebih, ilmunya kurang gitu Bu ya. Dan itu saya lihat juga banyak dan saya juga merasakan itu dulu sebelum masa-masa transisi bertemu dengan Buya, kemudian mulai mengaji fikih, kemudian menamatkan 1 kitab, 2 kitab sampai kawaid fikih, dan alhamdulillah dengan wasilah itu Allah rubah pola pikir saya gitu. Nah, yang memprihatinkan itu adalah teman-teman yang tidak mau diajak, yang masih dalam garis itu. Nah, mungkin kalau ada yang nonton ini Bu ya, teman-teman di PLN itu ada beberapa gitu kan. Nah, saya nggak sebut nama. Ini PLN asli ya? PLN asli, bukan PLN nagari ya. Jadi mudah-mudahan, dan juga kalau seandainya ada misalkan preman-preman yang baru tobat gitu ya. Nah, jadi saya menghimbau karena kalau
mantan preman, eh, kalau masih menyebut mantan preman masih berbangga dengan dosa. Iya, Kalau Allah luar biasa. menutup aib kita, seharusnya kita lebih menutup aib itu. Tuh. Cara mensyukuri Allah menutup aib kita itu adalah dengan tidak mengumbar aib yang sudah pernah kita lakukan. Jadi mengatakan mantan preman di situ berarti dia masih membanggakan dosa. Iya. Jadi malah lagunya masuk ke Ebit Gade gitu. Ya. Jadi jangan berbangga dengan dosa karena Allah sudah memberikan hidayah, kemudian kita sudah diberikan kesempatan untuk hijrah. Nah, juga kita mengingatkan jangan malah berhijrah dari satu dosa ke dosa yang lain, Ya. seperti cerita kita siang tadi ya Bu ya. Dosa yang pertama yaitu minum khamar, dosa yang kedua menuduh orang Islam kafir, Iya, menuduh orang Islam bid'ah. Jadi sebenarnya sedang berhijrah dari khamar ke takfir. takfiri kan gitu. Jadi mari sama-sama kita perluas dulu wawasan kita, jangan ikut-ikutan karena semangat kita berlebih kemudian kita ikut menghujat, ikut dengan emosional yang tinggi kemudian ingin menyerang seseorang atau sekelompok orang gitu Bu ya. Jadi itu malah membuat kesan yang sangat negatif nantinya. Jadi kalau semangat itu lebih, semangat itu sedang overnya, gunakan untuk hal yang positif, yaitu gunakan untuk belajar. Sama seperti waktu saya dulu diajak sama Ustadz Ilham, kan sampai 2 tahun kita tamat satu kitab fikih itu, ya Al-Yaqut An-Nafis itu kan. Nah, jadi semangat yang berlebih itu harusnya digunakan untuk itu, untuk Ta'alum, belajar. ta'alum, untuk belajar, bukan untuk mengeluarkan statement-statement kalau ambo mantan preman. Nah, jadi itu untuk saudara-saudara sekalian karena saya dulu juga pernah dengan pemahaman yang ekstrim seperti itu gitu dan akhirnya menyesal dengan kondisi seperti itu. Enggak, mantan. Kemudian dari jemaah sekalian, para guru, para masyayikh, para sahabat yang berhadir di kesempatan kali ini, apakah ada pertanyaan atau ada pertanyaan di medsos Ustaz, live? Enggak ada pertanyaan, Ustaz? Kalau ada pertanyaan, Ustaz, ada tanya. Ada pertanyaan, Bit? Pas. Tidak ada pertanyaan ya salah. Nah, kemudian kalau memang tidak ada pertanyaan dari para guru, para masyayikh dan jamaah sekalian yang berhadir dan juga tidak ada pertanyaan. Ada. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bu Muhammad Umar dari Kabupaten Tanjung Harun. Kita Bu ya, ambo pertanyaan untuk perihal di lapangan Ustaz. Cuma ambo anu begitu mengerti ya. Mungkin amalan-amalan dari guru-guru mungkin soal yang tahu kan. Mau Ustaz pernah menyinggung tadi tentang mendarahi rumah naik kudu-kudu. Datuk mengatakan tadi naik kudu-kudu itu Pak. Ya. Tapi aku indah Bu ya. Aku dia teh kelompok yo macam jemaah juga lah. Ya. Dari malah beliau tuh membangun surau dia teh, kemudian pas di tiap tiang tuh dihitung tiangnya, dulu hitungannya Ya. kemudian di setiap tiang tuh dibantai ayam siku, didarahi ke tiang tadi, ke pondasi. ke pondasinya tadi. Itu saja yang mau tanya. Itu Bapak Muhammad dan itu biar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu yang mendarahi tadi. Kalau pesilat kadang-kadang mendarahi galanggang. Iya. Bahasa galanggang. Jadi kalau yang itu dulu mau tambahkan mungkin pertanyaan Ustaz itu atau kandak gitu Bu ya. Ya. Dulu pernah mengalami kejadian yang serupa itu. Ya.
Maksudnya dalam satu pertandingan silek di gelanggang, kemudian tetua silek ko membantai ayam hitam. Jadi ayam hitam ko dibantai, siap tuh dikelilingi ke gelanggang. Dan itu event yang gadang, gelanggang silih berganti. Waktu itu di tanah datar. Nah, kemudian ketika Ambo tampil, ketika saya tampil waktu itu ya, Ambo berpasangan dengan adik kandung, Ya. Fauzan namanya kan. Nah, karena di saat itu itulah pasangan yang cocok gitu, yang sama-sama geliat lah gitu kan. Nah, pisau yang kami pakai waktu itu, pisau yang kami gunakan waktu itu, karena pisau yang untuk percontohan yang tumpul itu tidak ada, memang pisau pemburu ya. Jadi pisau tajam. Jadi hanya pisau tajam yang ada gitu. Bahkan ketika masuk ke dalam gelanggang tuh, darah Ambo tersirat tuh. Cabi aku kok. Gitu. Cabi aku kok. Jadi ketika karena yang dominan memegang pisau waktu itu adalah adik. Yeah. Ambo justru sebagai tangan kosong. Yeah. Nah, ketika kita bermain lah 3 menit, lah 4 menit, lah 5 menit. Nah, pada jurus terakhir tuh Ambo rolling ke mungku, bati Ambo disembahnya aja pisau. Memang model itulah gerakannya gitu. Tapi karena kaki ku lambe, memang agak lambe waktu itu dan nyu terlalu kedoh, nyu capek mana, karena isku badatu isku ya. Jadi ketika itu memang terasa serawa gelembong tadi ku cabiak gitu. Badarui bunyinya di situ kan. Tadi ku pisau pemburu bukan pisau percontohan untuk latihan. Jadi Ambo ketika rolling tuh ikut cabiak bati ku gitu. Tapi ketika lah usai lah siap salam segala macam, Ambo rasa kiranya ndak ada roh ya, ndak ada yang cabi, ndak ada yang berdarah do gitu. Nah di situ Ambo sempat terjebak dengan pemahaman kalau mungkin gara-gara di darah tadi gitu. Nah itu mungkin itu yang ingin disampaikan juga deh. Nah, baik tuh kira-kira. Ya, jadi untuk yang bawa-bawa mantan preman aku hati-hati kok. Kok ngari gue ya. Ngari gue ya bawa mantan preman tuh. Ya, bawa mantan preman kok preman lu satu. Nah, jadi yang terjadi pada tua itu kan khasiatnya nampak ya. Khasiatnya nampak. Penting kita pahami bahwa pisau itu tidak akan merobek kecuali Allah yang buat kaki kita robek. Dah selesai. Selesai. Ya, kalau misalkan sempat ketika itu terbesit bahwa oh jangan-jangan gara-gara mendarahi, ya, saat itu kita astagfirullah. Harus seperti itu. Subhanallah. Istighfar. Ya. Ya, mohon maaf ya kalau silat yang dasarnya surau, kalau belajar nadi surau itu makanya kita belajar sifat 20 dulu kan. Iya. Belajar sifat 20 dulu. Kemudian beberapa doa diajarkan itu apa? Rabbi zidni fika tahira. Kalau kemanggu yang berlebuh ya pada itu ya Allah tambahkanlah bagiku akan engkau dalam engkau rasa takjub. Jadi apapun yang terjadi, walaupun ada khariqul lil ada sesuatu yang mungkin secara hukum alam mustahil bagi kita, maka kita kembalikan itu kepada Allah. Kita kembalikan itu kepada Allah. Ini penting nih. Ya, apapun yang terjadi itu balik kepada Allah. Tapi yang seperti tadi, mendarahi ayam, itu namanya khurafat. Kalau dia niatkan ini untuk penunggu tunggak yang disiko, untuk penunggu, itu perbuatannya syirik. Karena dia berkorban untuk selain Allah. Perbuatannya syirik, ya perbuatannya. Syirik karena berkorban untuk selain daripada Allah. Tapi kalau memang nazarnya misalkan, anggaplah ini nazar. Saya memang bernazar kalau saya akan memberi sedekah makan orang dengan ayam yang jumlah ayam ini sama dengan jumlah tonggak. Itu betul. Tapi ketika dia menyembelih dan dia tumpah-tumpahkan darahnya ke tonggak-tonggak ini, itu namanya kebodohan. Nah, itulah dolal di situ ya. Itu kira-kira terkait masalah itu. Sama seperti membasahi galanggang tadi. Kalau secara fikih haram kalau galanggang. Kalau ini kan ditimbun tanah nih. Kalau galanggang itu berarti kita akan melakukan yang namanya talattuh bin najasah. Menumpahkan najis. Bukan menumpahkan, bermain-main menyentuh najis. Kan ya jadinya kan kita akan berguling-guling di atas najis. Nggak boleh ya bermain-main dengan najis tanpa hajat, itu kan hukumnya haram juga. Nah, maka kita masuk dalam kaji fikihnya itu haram. Kalau dalam kaji tauhidnya, andai kita meyakini bahwasanya itulah yang memberikan manfaat ataupun mudarat, yang memberikan athar zat, maka syirik. Keyakinannya itu keyakinan syirik. Di sini hati-hati kita ya. Itu barangkali. Wallahu taala a'lam. Baik Bu ya, ada pertanyaan yang lain? Ada di komen. Ada.
Baik, kalau tidak ada pertanyaan, para guru, para masyayikh, para jamaah sekalian, kita minta closing statement dari narasumber kita, guru kita, Buya Haji Fahri Emil Habib. Silakan, Buya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW beliau katakan, yang kira-kira redaksinya, antum fi zamanin kathirun ulama'uhu qalilun khutaba'uhu. Kalian berada pada masa di mana ulama itu banyak, sedangkan khutaba, penceramah itu sedikit. Fal amalu fihi khairun minal ilmi. Maka amal itu lebih utama daripada ilmu. Ya, ilmu pasti menjadi landasan, akan tetapi memperbanyak amal ketika itu lebih utama, karena yang menjadi benteng ilmu itu sudah banyak. Tapi Nabi juga katakan, saya di zamanun kathirun khutaba'uhu qalilun ulama'uhu. Akan datang pula zaman banyak penceramahnya, akan tetapi sedikit ulamanya yang sedikit. Ulamanya sedikit, penceramahnya banyak. Maka Nabi katakan, fal ilmu fihi khairun minal amal. Berilmu ketika itu lebih patut, lebih utama daripada beramal. Nah, ini barangkali kita katakan fenomena itu terjadi sekarang. Ketika kita dengan kawan-kawan itu mulai mengkaji kitab, mengajak masyarakat, terutama para dai juga kembali mengkaji, muzakarah, menelaah kitab. Itu kemudian dibanding-bandingkan, oh enggak, kami sudah terjun ke sini, kami sudah terjun ke situ. Yang dikedepankan justru adalah amal-amal yang kita khawatir tidak sah kalau misalkan tidak dilandasi dengan ilmu. Ya, betapa banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya amal sedikit dengan landasan ilmu itu lebih baik daripada amal banyak kalau tidak dilandasi ilmu. Bahkan ahli ilmu itu kalau tidur bisa dapat pahala. Kenapa? Karena dia tidur dengan ilmunya. Akan tetapi orang bodoh tidak berilmu melakukan sholat 100 rakaat sekalipun bisa jadi tidak ada pahala apapun. Karena dia tidak paham rukun dan syarat ibadah yang sedang dia lakukan. Maka jangan sampai meremehkan ilmu. Jangan sampai meremehkan ilmu. Nabi Adam itu dimuliakan Allah sehingga malaikat disuruh sujud kepada beliau. Kenapa? Wa'allama Adam al-asma. Bukan amal Nabi Adam duluan ya. Kalau amal lebih banyak iblis, lebih banyak sujud iblis. Akan tetapi ilmu Nabi Adam membuat malaikat disuruh sujud kepada beliau. Maka al-ilmu qabla kulli syai', terutama di masa sekarang, di masa banyak fitnah. Di masa banyak fitnah seperti sekarang ini. Maka mari kita sama-sama kembali menelaah ilmu, kita perdalam lagi bagaimana ulama-ulama kita dahulu menjaga syariat. Tentu kita juga tidak akan nafikan bahwa amal itu adalah buah dari ilmu. Dan kita juga ingatkan satu kali lagi, man amila bima alima allamahullahu ma la ya'lamu. Silakan cari terjemahannya sendiri, tapi mudah-mudahan itu menjadi sebab futuh bagi kita semua. Wallahu taala a'la wa a'lam. Baik, Buya, dengan berakhirnya closing statement dari guru kita tadi, maka inilah penghujung acara podcast kita, Islami Akademis, dengan tema mengupas tentang kesyirikan terkait dengan fenomena sinkhole yang terjadi di Nagari Situjuh. Semoga kita yang berhadir di sini dan jemaah sekalian yang menonton juga dan semua kaum muslimin, semoga Allah bakar dosa-dosa kita, Allah sayangi orang tua dan guru-guru kita. Semoga sebagaimana kita hadir di sini, kita meluangkan waktu untuk mendengarkan pencerahan kajian ini, dengan asbab itu juga Allah kumpulkan kita kelak bersama para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, dan semoga kita sama-sama dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Banyak maaf kalau ada yang tidak terletak pada tempatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.